Hormati Bapak Ibu Pasda, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu guru yang hebat yang hadir pada kegiatan sore hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kegiatan ini kita buka, sebaiknya kita berdoa sebelumnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum kegiatan kita lanjutkan, saya menyampaikan terima kasih banyak dulu kepada para pasda yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Yang pertama kepada Bapak Dapitri Lesmana Eskom. Yang kedua ada Ibu Erniwati SPD. Yang ketiga nanti Bapak Heri MPD. Yang keempat ada Ibu Dewi Nur Pajeri SPD. Yang kelima saya sendiri yaitu Mardiana SPD. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, untuk sebelumnya saya mohon maaf untuk bisa share screen dulu untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Udah Bapak Ibu, udah nampak semua? Ya, Bu. Sekarang kita nanti untuk kegiatan ini yaitu tentang mengidentifikasi karakteristik abstraksi empirik dan abstraksi teoretik. Adalah kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Di sini ada latar belakang kegiatan kita. Yang pertama, pembelajaran matematika bertujuan untuk membekali calon guru dengan PCK. Yang kedua, siswa dan guru perlu memahami keterampilan matematis dan mengalami proses matematis agar dapat mengaplikasikannya pada proses mengajar. Yang selanjutnya yaitu proses matematis seringkali sulit berlangsung secara alamiah di dalam kelas, sehingga perlu merancang suatu konten agar proses tersebut dapat berlangsung dan keterampilan matematis berkembang dalam kelas. Yang selanjutnya yang tadi yaitu tentang latar belakang. Yang ini kita lanjut Bapak dan Ibu guru yang hebat tentang tujuannya apa. Tujuan yang pertama adalah mengenal keterampilan matematis. Yang kedua, Bapak guru hebat akan mengidentifikasi ciri-ciri proses abstraksi, empirik, dan teoretik. Yang ketiga, Bapak dan Ibu nanti akan merancang tugas yang mendorong abstraksi dan teoritis. Itu tujuan kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya, ini dia Bapak Ibu, garis besar kegiatan kita. Kegiatan kita kemarin pada unit kedua ada introduction, connection, reflection, dan extension. Di sini ada dua kegiatan, ada sinkronus, ada asinkronus. Untuk kegiatan sinkronus, pada pertemuan pertama ini dengan Pasda, mengidentifikasi karakteristik abstraksi empirik dan abstraksi pada teoritik. Berarti ini nanti kita pada kegiatan sinkronus. Kalau yang kedua besok ada pertemuan yang kedua yaitu pertemuan dengan Pasnas tentang laporan hasil kerja kelompok penguatan dari Pasnas. Selanjutnya pada kegiatan asinkronus Bapak Ibu yang pertama nanti adanya diskusi pendahuluan dari LMS. Yang kedua urun pengalaman dan penjelasan tugas dari LMS. Yang ketiga, memahami keterampilan matematis berpasangan. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi karakteristik abstraksi, empirik, dan abstraksi teoritik.
Yang selanjutnya merancang tugas abstraksi dan teoretik kelompok kecil. Selanjutnya nanti mengisi refleksi. Yang ketiga mengunggah RTL, rencana tindak lanjut. Selanjutnya ini dia Bapak dan Ibu, abstraksi empirik dan abstraksi teoretik. Inilah materi kita nanti akan dibahas oleh Pasda selanjutnya nanti. Kita tentukan dulu tentang pengertian apa itu pengertian dari abstraksi empirik. Pengertiannya adalah abstraksi empirik, proses konstruksi konsep baru melalui serangkaian pengamatan terhadap karakteristik suatu objek hingga dapat menginterpretasi karakteristik umum dari objek yang tersebut. Itu adalah pengertian dari abstraksi empirik. Karakteristiknya seperti apa? Yang pertama melibatkan proses pengamatan, yang kedua melibatkan proses penyelidikan, yang ketiga melibatkan proses melakukan percobaan, yang selanjutnya melibatkan proses ekstraksi, yang selanjutnya proses identifikasi objek secara langsung, yang terakhir fokus pada tindakan. Berarti inilah yang Bapak Ibu harus ketahui. Apa itu pengertian dari abstraksi empirik? Apa itu karakteristik abstraksi empirik? Yang kedua, ada abstraksi teoretik. Apa pengertiannya? Proses konstruksi konsep baru dengan memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Seperti apa dia? Itu adalah pengertiannya. Seperti apa karakteristiknya? Yang pertama adalah memerlukan identifikasi pengetahuan matematika awal. Yang kedua, fokus pada hubungan antar konsep. Yang ketiga, proses ekstraksi berlangsung dengan membuat hubungan-hubungan antar konsep. Yang selanjutnya, proses generalisasi. Selanjutnya, proses pengamatan dan penyelidikan. Yang terakhir adalah fokus pada hubungan antar konsep, bukan pada objek. Jadi Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini harus tahu dulu apa itu pengertiannya, apa itu karakteristiknya. Nanti lebih lanjut akan disampaikan oleh yang Bapak Pasda yang lainnya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Pak David. Kepada Bapak David kami persilakan. Terima kasih Bu Ana yang telah menyampaikan garis besar tujuan kegiatan kita di unit 3 ya, bukan unit 2 ya. Di unit 3 ini serta memberikan gambaran awal tentang abstraksi empirik dan abstraksi teoritik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan kita selanjutnya adalah mempraktekkan kegiatan abstraksi empirik dan abstraksi teoritik itu yang nantinya kita akan menggunakan aplikasi matematika ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau menggunakan laptop mungkin lebih memudahkan nanti untuk mempraktekkannya. Kemudian nanti setelah mempraktekkan melalui aplikasi matematik, kemudian juga kita akan bahas gambarnya nanti. Nah, untuk ini Bapak Ibu, untuk membimbing kita menggunakan salah satu aplikasi matematik yaitu Math Learning Center. Ya, pada kesempatan ini kita akan dipandu oleh Ibu Ermiwati. Kepada Ibu Ermiwati kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Pak David telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendemokan cara membuat segitiga pada aplikasi matematika. Nah, saya izin share ya. Bapak dan peserta menggunakan laptop, ini saya kirimkan laman untuk mengakses aplikasi matematikanya. Nah, Bapak Ibu, saya harapkan dapat mengaksesnya. Akan saya kirimkan melalui kolom chat
Bentar ya, saya stop dulu share screen-nya. Karena di sini nggak bisa saya copy, jadi saya stop dulu screen-nya. Saya kirimkan lewat kolom chat. Oh ya, itu sudah dikirim sama Pak David ya. Makasih ya Pak David. Ya, Mbak Emi. Sudah diakses laman untuk apa matematikanya, Bapak Ibu? Udah, Bu. Sudah Udah, ya? Bu. Kalau sudah, langkahnya saya akan memberikan suatu contoh cara membuat segitiga. Kalau sudah diakses, berarti Bapak Ibu disuruh membuat segitiga dari beberapa gabungan bangun datar tersebut. Nah, dari bangun datar tersebut nanti Bapak Ibu akan buktikan bahwa jumlah segitiga itu adalah 180 derajat Celcius. Derajat ya, maaf ya. 180 derajat. Nah, sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum ya? Di sini jaringannya kurang bagus, jadi agak Udah, Bu. lelet. Udah, Bu. Udah ya? Nah, di sini Udah. kan ada beberapa bangun datar. Nah, Bapak Ibu nanti membentuk bangun datar ini menjadi bangun datar berbentuk segitiga. Nah, kira-kira cara membuatnya, coba kita masukkan bangun datar apa ini? Bangun datar apa ini, Bapak Ibu? Trapesium. Trapesium. Nah, dari trapesium kita ambil lagi bangun datar yang lain. Nah, Bapak Ibu boleh mengambil apapun gambar di sini sehingga membentuk suatu bangun datar segitiga. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu buktikan. Ya, buktikan bahwa jumlah sudut segitiga ini adalah 180 derajat. Nah, sekarang coba buat sendiri dulu di komputernya bangun datar apa yang bisa terbentuk dari bangun datar semua ini. Saya berikan waktu beberapa menit, ya. Nanti saya akan meminta salah satu peserta yang telah membuat bangun datar segitiga ini, kemudian mencari apakah benar segitiga ini membentuk derajatnya 180 derajat. Nah, bisa Bapak Ibu gunakan menu-menu yang ada di bawah ini. Nah, untuk mencari ukuran derajatnya, Bapak Ibu bisa gunakan derajat online atau jangka online. Ya, silakan Bapak Ibu buat sendiri, nanti saya informasikan siapa yang bisa nanti mempresentasikan bangun datar segitiganya. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang sudah membuat segitiga boleh berikan suatu present ya, ataupun tanda tangan supaya bisa mempresentasikan hasil pembuatan bangun datar segitiganya. Saya stop dulu ya. Izin Bu Emi. Iya Pak. Mungkin dicontohkan juga kepada peserta menggunakan jangka online-nya, mungkin cara menggunakan jangka online. Oh iya. Iya. HP Ayala dulu ya. Nanti lah. Untuk menghitung derajatnya kita gunakan jangka online, yuk. Bapak Ibu, yang ini gambar di bawah. Ada nampak di bawah ini ada tanda kursor laptop saya? Tidak ada, Bu. Belum, Bu. Belum. Nampak? Belum. Kira-kira dari gambar ini mana lagi bangun datar yang mau kita buatkan, kita gabungkan? Yang bangun datar mana?
Yang ini Nampak gambar ibu dong, Bu. Belum persegi. nampak ya? Belum muncul kami. Belum muncul ya? Nggak ada gambarnya, Bu. Ada. Sudah. Udah muncul, Bu. Udah, kira-kira bangun datar mana yang mau kita letakkan di segitiga ini? Persegi, Bu. Persegi. Segi. Oh, karena ini udah terbentuk, jadi nggak bisa lagi ya. Oh, bisa nih. Kemana mau kita letakkan? Bawahnya. Di bawah. Di sini. Bisa Yang mana lagi, Bu? diperbesarkan. Ya, ini. Panjang banget. Yang mana lagi, Bu? Nih, segitiga siku, Bu. Segitiga siku-siku ke kemana? Kemana mau diletakkan? Di samping tuh, ayo. Dua Ini. buah, Bu. Ya, dua. Dua buah. Ada dua. Oh iya. Nah, kalau dua berarti kita putar ya. Nah, cara mutarnya ini ada tanda Cara putar. mutarnya. Kita putar. Ya. Kita putar. Baru kita letakkan di bawah. Ya. Nah, apakah sudah segitiga? Ya. Sudah segitiga? Oh, berarti Tiganya ternyata. Yang mana lagi, Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 tuh, Bu. Kita maunya yang segitiga. Kotak yang kecil baru selesai. Yang mana lagi? berarti nih di atas. Atau yang hijau? Tambah lagi nggak, Bu? Yang segitiga di atas tuh. Tambah lagi? Bisa nggak? Coba kita putar ya. Oh, nggak bisa ya? Kita kembalikan. Hapus saja yang itu ya. Hapus saja harus. Nah, cara menghapusnya di sini ya, ada kotak sampah. Klik dulu gambarnya baru kotak sampah. Atau yang ini kita ambil. Bisa? Nggak mau dia. Mau, berarti yang lain. Klik sampahnya. Nah, nanti Bapak Ibu dibuat saja di komputernya. Saya akan mendemokan cara menghitung derajatnya. Untuk menghitung derajatnya dari segitiga yang telah saya buat, ini ada jangka online-nya. Ada di bawah. Nampak? Enggak, Nampak, Pak? Nampak? enggak kelihatan, Tulisannya Bu. Google Protector. Kecilkan dulu katanya. Dan bawah. Ada di bawahnya ya. Ya, Bu. Nah, ini dia. Sekarang dari aplikasi ini hanya sampai 120 derajat. Nah, sekarang jangka ini kita letakkan di sini. Kita sejajarkan dengan garis di bawah segitiga. Nah, sekarang yang ini apakah sudah sampai di segitiga ini? Belum. Belum ya, berarti kita tarik garisnya sampai ke ya, berarti dia benar 180 derajat. Nah, sekarang saya berikan waktu kepada peserta yang lain yang telah membuat gambar segitiga tersebut dan membuktikannya. Bu, nanya. Tadi kan semuanya yang isinya. Nah, seperti yang dikatakan Ibu Mardiana tadi, abstraksi karakteristik abstraksi empirik dan abstraksi teoretik itu, kalau abstraksi empirik itu berdasarkan pengalaman ya. Sedangkan yang abstraksi teoretik itu pengetahuan kita yang telah kita dapatkan sebelumnya. Sekarang kita ingin membuktikan, mengidentifikasi pengetahuan yang mana yang didapatkan dalam kegiatan menggunakan aplikasi matematika ini. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau mempresentasikan bangun datar yang telah dibentuk tadi menggunakan
aplikasi online matematika? Ayo, bisa mempresentasikan ya? Salah satu saja. Tadi kan sudah masuk kepada aplikasi matematika. Ini harus segitiga, Bu. Iya, harus Bu. segitiga. Kan ada gambar-gambarnya bangun datarnya yang bisa dibentuk, membentuk segitiga. Kita di sini bernalar untuk membuat sebuah segitiga. Kira-kira dari bangun datar apa saja yang bisa dibentuk? Saya coba URMI di situ. Ini dari Ibu siapa? Ya, terima kasih. Saya coba tadi menggabungkan dua segitiga siku-siku. Ya, coba Bu, share screen dulu Bu. Bu Sri Deswari ya. Ya. Coba Bu, di share screen dulu. Gimana ya caranya, Bu? Ini langsung online, langsung ke website ini gimana cara apanya, Bu? Klik share screen. Tunggu coba, saya coba ya. Share screen. Oke. Kemudian ada gambar yang Ibu lihat tadi. Di sini Klik host itu. katanya, Bu. Di sini nggak bisa, Bu. Oh ya, nggak bisa? sebentar, Pak David tolong. Ya lupa saya. Iya, Pak David. Makanya saya bilang nggak bisa tadi. Host disable participation katanya. Iya, Oke, Pak coba David. diulang, Bu. Iya, coba ulang lagi, Bu. Ya, ulang lagi, Pak ya. Ya. Ya, Udah bisa? ya Pak David. Gitu ya. Ya, iya, silakan Bu Sri Deswari. Iya, tadi saya coba menggabungkan segitiga siku-siku menjadi dua bagian. Sudutnya saya adu ya Bu ya. Tadi saya coba untuk menariknya dengan jangkar yang tadi dikatakan terbentuk 180 derajat. Bentuk ya Bu, tapi kami lihat belum terlihat di share screen Ibu. Keluar. Ya, ini. Gimana nariknya nih Bu supaya Kan ada di Ini ya? lingkarannya itu kan ada nanti tapi sudah terlurus, dia udah 180 saya lihat di sini. tarik lingkaran paling pinggir Bu. Lingkaran paling pinggir, lingkarannya Bu. Bukan Lingkarannya? tanda derajat itu, ya lingkaran Oh, itu. gitu ya. Nah, ya, Ya, nah, oke. paskan dia Bu. Iya, bagus. oke. Jadi gabungan segitiga siku-siku digabungkan sisinya satu dengan sisi yang lainnya terbentuklah 180 derajat. Iya, bagus. Berarti ya sudah terbukti ya Bu ya, kalau kita menggunakan jangka online ataupun jangka biasa yang kita gunakan sehari-hari dengan murid, kita bisa mengukurnya menggunakan jangka busur ya, ataupun busur bisa ya. Ya. Kemudian jangka online ini. Jadi bagus ya Bu ya, terima kasih kepada Bu Sri Deswari telah memahami bagaimana cara membuat segitiga dari beberapa bentuk bangun datar, kemudian mengukurnya menggunakan jangka online. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu Emi. Ya, bagi Bapak Ibu peserta yang lain, tadi ada Ibu Yulita. Ada pendapat yang lain tentang gambar bangun datar segitiga yang terbentuk? Sama tadi Bu. Sama? Iya. Ini saya Sama-sama coba yang segitiga lain. siku-siku yang dibentuk. Iya Bu. Siapa dari yang lain yang bisa mempresentasikan dari bangun datar yang lain? Ada yang bentuknya jajar genjang, ada segi 6. Ini dari Mbak Ibu saya, Bu, Dewi ya. Hendrayani. Ya, Bu. Ya silakan Bu. Lagi dikunci, masih dikunci Oh baru, Bu, iya, nggak bisa. Ibu Sri Deswari tolong di stop share screen-nya Bu. Oke, Bu. Belum mau, Bu. Ya udah. Udah? Tapi kalau salah dibimbing ya, Bu ya. Iya, sama kayak kita ngajar anak-anak.
kalau salah kita luruskan. Ya, namanya itu pengalaman diri sendiri ya. Ini dari Ibu. Enggak, saya nih, Do, Bu. Ini Bu Eni Asnita ya. Bu Eni Asnita. Nah, nanti Bu Dewi ya setelah Bu Eni Asnita. Iya. Ini Bu Eni Asnita, yang mana Bu Eni Asnita? Iya, bagus. Bisa dijelaskan Ibu Eni? Suaranya tidak ada, Bu Eni. Apa nih, Pak? Halo, Bu Eni? Ya, Bu. Ada, Bu. Iya. Coba, Bu. Nah, ini terdiri dari 2 buah segitiga, tiga bangun datar ya, Bu ya. Iya. 1 segitiga sama sisi 2 buah. Lepas itu yang ini trapesium, bukan, jajaran genjang. Belah ketupat ya, Bu. Iya, belah ketupat. Belah ketupat. Sudah dibuktikan 180 pakai jangka apanya? Apanya jajar genjang itu? Belah ketupat. Jajaran genjang. Jajar genjang itu, Bu. Jajaran genjang. Iya. Belah ketupat ke atas ya. Iya. Karena udah biasa belajar kelas rendah. Jadi udah lupa yang Dia udah lupa. Ada yang mau tanya lagi, Bu? Ya, berarti Ibu gabungkan 3 ya? Ya, 3. Ya, bagus ya, Bu ya. Kita sudah menggunakan jangka online. Ini bisa kita terapkan juga sih di sekolah supaya anak-anak menarik. Cuman nanti kan ada lagi aplikasi yang lain bisa diberikan ya. Ini salah satu contohnya yang bisa kita ajarkan nanti sama anak-anak. Jadi ada 3 buah bangun datar yang bisa kita bentuk dari gambar-gambar tadi ya, Bu ya. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Asnita. Oke, Bu. Ya, silakan Ibu Dewi Hendra tadi. Iya, Bu. Iya, dengan bangun datar yang lain ya. Bisa nggak Salah membentuk jangan bangun marah ya, datar Bu. yang Ya. yang Soalnya segi Dewi 6? baru, guru baru, Bu. Guru Baru baru? ngajar. Ya, harus Baru ngajar. ya semangat juga Bu ngajarnya. Betul ya, Bu. Kita akan membentuk sebuah segitiga. Nah, bagaimana peserta yang lain bisa menambahkan? Kira-kira apakah itu membentuk sebuah segitiga? 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 enggak, Bu? Segi 5. 1, Ya. 2, 3. Ya, sekarang kita maunya yang segi 3. Nah, Ya. kira-kira gambar mana yang mau kita masukkan? 3 lagi, Bu, yang hijau. Hijau. Iya. Suka kali yang hijau ya. Nah, yang hijau 2 tuh. Ungu, ini bisa. Nah, Ungu, coba ungu. Ungu itu bisa dibolak-balikkan ya pakai Yang hijau pemutar 4 bisa, tadi. Bu. kanan kiri. Sebelah kanan coba, Bu. Ini, Bu. Sebelah kanan. Enggak. Sebelah kanan. Enggak mau dia, Bu. Tadi Sebelah saya Nggak mau. Ya. Yang hijau, Bu. Coba yang hijau. Yang hijau Yang 4. hijau. Ya. Sebelah mana taruh, Bu? Diputar, Bu. Diputar. Oke. Coba diputar. Putar. Mau dia enggak? Saya rasa Mau mau. dia, Do. Putar. Klik putarnya dulu, Bu. Nah. Mau, Do. Ini udah diklik. Nggak mau, ha? Klik lama-lama, Bu. Diklik digerakkan. Ah, ya. Oh, iya, ya. Nah. Belum mana taruhnya, Bu? Sini. Oh, enggak mau dia. Nggak mau. Yang biru Sama. coba. Juga. Yang biru itu. Yang ungu. Segitiga Kalau persegi itu ungu bisa kawannya. Ungu, Pak. Iya, jadi Yang ungu. yang hijau itu di atas. Yang hijau di atas Sebelah itu dihapus. kanan. Oh, gini Putar. ya. Yang hijau di atas dihapus ya. Oh, yang jadi atas dihapus. Kata Pak Sugeng, 3 buah segitiga sama sisi digabung dengan Pak. segi 6. Letakkan biru lagi di bawah. 1. Tambahkan biru-biru. Di sini. Bukan yang biru. Ungu, BRI. Yang ungu, yang ungu. Ungu. Ungu letakkan Maklum saja kanan. siang mata ada apa ya? Di kanan ke bawah. Jangan Bukan diputar. Dan diputar, Pak. Letakkan ke bawah langsung. Ke bukan di samping. kanan. Samping kanan. Kanan.
Betul Karena betul. Betul yang tadi, Bu. Yang tadi, Bu. Oke. Dah, Salah lagi. selesai. Ya. Sudah segitiga Udah. kan? Udah. Udah. Sudah. Sudah segitiga kan? Nah, sekarang Ibu Dewi coba ditarik jangka Bentar. ontennya. Bagaimana cara mengukurnya? Udah nih. Lihat dulu, Bu. Oh, tunggu. Geser, Bu, Pak sudutnya. Geser dulu jangkarnya, Bu. Ya, Bu, jangkanya yang Ibu geser. Itu Bukan itu. kan tuh. Lingkarannya, Bu. Ah, iya. Lingkaran Nah, terus pas di sudut. salah, bukan di Salah. Oke. Dah. Bu, Nah. segitiganya yang mana alasnya, Bu? Ya, bisa itu ya. Bisa. Siku berarti jadinya. Ini segitiga siku-siku. Segitiga? Siku-siku. Iya, siku-siku. Satu. Ya, Bu, segitiga siku-siku tuh, Bu. 90. 96. 180. Kira-kira kita kalau mengukur bangun datar, di manakah kita letakkan angka nolnya? dekat sudut siku. Ujung sini. Ayo, di mana mau kita letakkan? Itu rasanya ya. Ukur setiap sudutnya. Siku-siku. Di sudut di sudut. Setiap sudut, ketiga-tiga sudut. Yang diukur Taruh di sudut di sikunya, Bu, tengah-tengah apanya tuh. Geser. Di tengah-tengah nih. Geser ke sudutnya. Geser sini. Siku-siku. Garis sini, Bu Eni. Ke siku-sikunya coba, Bu. ke siku. Ke kiri. Terus geser lagi, Bu. Terus geser ke ujung, Bu. Aduh, geser. Kiri. Kemana? Geser ke kiri, Bu. Tuh. Lagi, Bu. Nah, gini. Nah, ya. Coba. Hitung dulu semua sudut sudutnya. Ini Oh, 100. kalau kita mau hitung kan yang Di termasuk dalam di dalam patutnya, warna. ukurnya. Ya, berarti yang Dalam. sebelah kanan yang mau kita rubah. Nah, berarti gesernya Yang ini ditambah, Bu. Oh, ya sebelah sini. Iya, tarik sebelah garis kiri. ke sini dulu. Bukan putar. Jangkanya ke kiri kan dulu. Ke kiri kan dulu Ataupun ke jangkanya. kanan. Angkanya dulu, Bu. Oh, terus. Tadi bisa Oh. putar. Lewat, Bu. Terlewati. Up, pas di siku. Nah, baru Bu Nah, tarik garis yang tanda panah 4. ke atas, ke Iya, atas. lagi. ya, Oh, itu berapa derajat? 90. 90 Tarik Satu derajat. lagi. Tarik nolnya. Nolnya. Ah, ya. Bisa. Berarti 90. 90. Yang untuk sudut yang dekat 0 derajat itu lagi yang mau dihitung. Oh, yang di sini, Bu. Iya. Berarti di atasnya Ya, ditaruh Di jangkanya. atas letaknya, Bu, Di jangkanya. atas taruh jangkanya tuh. Di atas, sudut Pindah. atas. Bu. Jangka ke atas, sudut atas. Ini. Jangkanya, Bu. Jangkanya, Bu. Lingkarannya itu diputar. Lingkarannya. Di situ Mau dong, Bu. taruh. Situ. Iya. Nah, Putar. di atas. Putar, Bu. Tarik ke atas dulu. Tarik Atau ke ke atas. kanan Ini. dulu bisa. Ya, situ Situ bisa. bisa. Itu bisa. Ke kanan bisa, Nah, Bu. kalau yang sini bisa nih. Kalau ke Ke kanan. kanan, Bu. Enggak, Iya. ke kanan bisa. Ya. Iya, Ini. itu. Iya. Nah, Ya. Nah, kira-kira Apa lagi? berapa? Taruh nolnya di sudut Pas kiri. di warna ungu. Di wadah Geser ke ungu. kiri. Oke, iya. betul. Bisa. Bu. Terus Terus. geser, Bu. Oh, Iya. pas. Iya. Oh, up. Nah. Nah, Berarti tarik panah 4 itu ke bentuk ke warna ungu. Ke kuning. Iya, up. sini. Ah, Nah, betul. berarti ada 45. 90 dengan 45. 45. 5. Berarti yang di atas lagi kita hitung. Sama Iya. juga. Itu tambah 45 Sama berapa? ya? 5 ya, Sama sama. lah. Juga, Bu. Dari mana kita tahu samanya kalau kita Karena tidak dia siku. buktikan? 90 tambah 45, Bu. Separuh, Bu. Kita mau buktikan dulu. 180. Benar nggak pakai jangka sorong 45 atau tidak? Nggak usah lagi, Bu. Udah tahu kita tuh. Coba lah dulu. Segitiga tuh memang 180 sudutnya tuh, Bu. Berarti berapa semuanya? 180 derajat. 180 Derajat. Nah, katanya tadi ada Pak Sugeng. Jadi sudah paham ya cara menggabungkannya, cara menentukan jumlah sudut semua segitiga ya. Berarti ada 180 derajat. Tadi ada Pak Sugeng. Pak Sugeng bisa mempresentasikannya.
Atau Ibu Dita tadi? Ibu Ayo, Dita Pak Sugeng. katanya 4 buah. Ada Pak Sugeng? Kalau Pak Sugeng katanya 3 buah segitiga sama sisi digabung dengan segi 6. Kemudian Ibu Dita 4 buah segitiga sama sisi digabungkan 3 di bawah, 1 di atas. Nah, dari Ibu Dita sama Pak Sugeng siapa yang mau mempresentasikannya, gambarnya? Waalaikumsalam. Ya, ini Bu Dita. Halo? Bu Dita, suaranya Bu Dita? Oh, ya. Ya. Ya, silakan Bu Dita. Ya, ini udah kelihatan, Bu? Udah. Seperti ini. Ya. Nah, setiap sudut kita hitung ya, Bu. Jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Lebih, Bu. Kita menghitungnya setiap sudut, Bu. Coba tarik panah 4 itu. Seperti yang dilakukan Ibu Dewi tadi, Bu. Ya. Jadi angka 0 kita letakkan di paling titik sudutnya. Nah, baru bisa kita hitung. Panah 4-nya. Panah 4-nya. Geser, Bu. Panah Panah 4. 4-nya, Bu. Panah 4 Ibu geser. Bukan yang 0-nya. Yang panah 4, Bu. Hah? Balik, Bu. Ya naik ke atas. Jangan digerakkan semuanya, Bu. Separuh aja. Panah 4-nya Ibu klik dulu. Panah 4-nya, Bu. Ini. Stop. Ya, panah 4. Panah 4 buah. Klik itunya, Bu. Naikkan ke atas. Pas di garis pada segitiga itu. Putar ke kanan, Bu, panah 4-nya. Ke kanan, Bu. Ke atas. Sudah 60. berapa derajat? 60. 60, satu sudut. Sudut Lanjut kedua lagi, Bu. tadi. Tukar lagi posisinya. Yang lingkarannya yang diputar, Bu. Arsiran lingkarannya. Ini tarik. Bulat-bulatnya. Bukan yang arsirannya di Lingkarannya tuh ditarik. Klik lingkarannya, Bu. Tarik ke sudut sini. Yang arsirannya, Bu, arsiran. Yang lingkaran tuh, Bu. Angkat. Iya. Pas. Nolnya taruh di garisnya. Tuh yang ini naikkan balik. Tarik kanan ke atas. Iya. 300. Tapi terbalik. Balik, Bu. Ya, putar lagi ya, 4-nya tuh. Ke kanan. Panah 4-nya putar ke kanan sampai ke kiri. Panah 4, Bu. Yang tadi, panah 4 yang tadi. Ya, putar. Panah 4-nya Putar taruh lagi ke arah jarum jam. Ya, terus. Lagi, Bu. Nolnya taruh di garis atas. Pas. Udah, berarti Tadi 60 ya. Ya. Sudah berapa? 2. Sudah 2. 2 itu berapa jumlahnya? 120. Tinggal 120. 60 lagi. Kita ambil satu lagi. Ya, putar. Berapa? 60. Berarti pas ya, 180 derajat. Segitiga sama sisi. Jadi pahamnya Bu Dita cara mencari berapa derajatnya setiap sudut segitiga. Jadi intinya dengan mengalami ini kita mengetahui berapa jumlah sudut segitiga sebenarnya dari jangka online ini. Ya, masih ada Bapak Ibu yang mau menampilkan lagi? Terima kasih ya Bu Dita.
Ya Bu, sama-sama. Nah, dari sini ada nggak pendapat yang lain selain segitiga sama sisi yang digabungkan? Misalnya segi 6, trapesium, ataupun jajar genjang. Tapi intinya sudah paham ya, menggabungkan beberapa bangun datar, kemudian mencari membuktikan berapa jumlah sudut pada suatu segitiga. Nah, dari sini saya cukupkan. Sudah cukup ya Pak David? Ya, boleh. Ya, sudah kita mempresentasikan beberapa peserta ya. Jadi intinya sudah paham ya Bapak Ibu ya. Jumlah segitiga itu adalah 180 derajat. Saya kembalikan kepada Pak David. Ya, terima kasih Bu Emi. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ini sekedar tambahan bagi saya. Untuk jangka online itu kita bisa menggunakannya secara bersambung gitu ya. Izin saya share screen ya. Nah, ini mungkin gambar segitiga yang dibilang Pak Sugeng tadi ya. Segi 5 digabung dengan segitiga. Nah, jadi menggunakan jangka online ya, kita bisa segi 6 Pak David. Apa? Segi 6 kan? Mana segi 6? Yang kuning. Ini yang kuning. Iya. Ya, 6 segi 6 ya. Ya. Nah, ini bisa kita apakan? Kita gabungkan dia nanti menghitungnya. Jadi kita hitung satu-satu, ini sudut yang pertama. Ini 60 ya. Kemudian kita lanjut ke sudut yang ke atas. Nah, ini yang perlu kita pahami untuk memindahkan jangkar tuh yang di sini, yang di arsiran. Ya, di arsiran itu untuk memindahkan jangkar, kemudian yang di 0 ini untuk memindahkan posisi 0 semuanya. Kemudian ini untuk garis yang garis pengukurannya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang di atas. Nah, kita pindahkan dulu ya. Kita pindahkan, kemudian digeser. Diperkecil tuh bisa tuh Pak jangkarnya Pak. Ya. Ya bisa diperkecil tuh Pak, lebih kecil dari segitiganya. Nah, ini yang sebelah kanan bawah tadi kan 60. Jadi bisa kita sambung tanpa kita menjumlahkan lagi. Ya. Nah, ini sudah 120. Kemudian kita lanjut ke yang sebelah kiri bawah. Ya. Sebelah kiri bawah ini kita geser. Ya, paskan sudutnya. Nah, yang tadi kan sudah 120 ya. 120. Nah, ini sudah 120. Nah, kemudian tinggal kita ukur sisanya ini. Ya. Nah, jadi kita tidak perlu menjumlahkan lagi, maka totalnya 180. Jadi yang penting kita menguasai tool-tool dari penggunaan jangkar online-nya ini. Nah, ini mungkin sedikit tambahan bagi saya untuk menjumlahkan semuanya dari jangka online tanpa kita menghitung lagi, sekedar tambah. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan mungkin juga bisa nanti diterapkan ya untuk sekolah-sekolah yang mungkin tersedia fasilitas laptopnya di sekolahnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan ya yang tadi ya, yang kegiatan tadi apakah termasuk nanti abstraksi empirik atau teoritik, kemudian ditambah nanti lagi ada LK21B, nanti akan didiskusikan di Zoom, ditampilkan oleh Pasdanya nanti. Nah, yang mana abstraksi empirik, yang mana teoritik, kemudian Bapak Ibu akan merumuskan di breakout room-nya definisi dan kriteria dari abstraksi empirik dan teoritik itu. Nah, kemudian untuk breakout room ini kita sepakati waktunya berapa? 15 menit cukup kira-kira? Kurang atau lebih? Ibu-ibu Pasda, Bapak Pasda? 15 menit cukup ya? Oke. Jadi kita bagi dua breakout room sesuai kelompok biasa, nanti di situ Bapak Ibu bahas ya di LK21B ya, kita kasih waktu 15 menit untuk breakout room-nya.
Ibu Nunuk, kelompok A atau B, Bu Nunuk? Halo, Ibu Nunuk. Kelompok B, Pak. Kelompok B. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa? Bentar lagi ada apa-apa nanti. Barusan tuh. Baru ada ya. Nah, di lembar kerja 2.1b ini kita akan mengidentifikasi abstraksi, apakah ada abstraksi empirik ataupun teoretiknya. Nah, sekarang dilihat berapa jumlah sudut dalam segitiga. Nah, kira-kira segitiga itu ada satu ya, segitiga ABC pada gambar 2 sama dengan dan sebangun dengan segitiga ABC pada gambar 1. Ya kan, sama? Dua gambar yang sama dan sebangun. Kemudian segitiga tersebut memiliki sudut A, B, dan C. Nah, perhatikan segitiga pada gambar 2. Dan pusatkan perhatian pada sudut A dengan C. Perhatiannya pada sudut A dan C. Sudut A1, berarti A1 itu sama dengan sudut C1.
A1 dengan C1. Berarti sehadap. Kemudian sudut B2 itu sama dengan sudut C5. B2 dengan C5 itu namanya berseberangan. Nah, dengan memanfaatkan kesamaan sudut di atas, berapakah jumlah sudut A? Sudut A1 tambah B2 tambah C5, sudut C, C6. Nah, kira-kira 180. 180 kan? 80. Mengapa Ibu katakan 180? Nah, kalau segitiga kan memang besar sudutnya berjumlahnya 180. Ya tadi. Nah, ingat katanya sudut lurus besarnya 180. Nah, sudut yang sehadap A1 dengan C1. Ini sama. Sudut yang berseberangan juga harus sama. Jadi sudut ini akan membentuk sudut lurus. Makanya 180 derajat. Sudut A1, sudut B2, sudut B ya, sudut C. Karena C1 sama dengan A1. Sama ya. Berarti seluruhnya 180. Sudut C, sudut B, B2 sama dengan C5. Sama dia. Berarti 1, 5, 6. Sama. Jadi membentuk sudut yang berseberangan juga sama. B2 kan berseberangan dengan C5. Ya. Berarti yang C6 berseberangan dengan B1. B1 ini. B1 berseberangan dengan A1. Ya enggak? Berseberangan atau tidak? Atau sehadap? A1 dengan C1. Berarti sehadap ya. B1 dengan A1. Berarti seluruhnya C1, C5, C6. Berarti membentuk sudut 180 derajat karena garis lurus. Ada pendapat yang lain? Ingat saja, sudut A1 dengan C1 sudut sehadap. Nah, sehadap ya, A1 dengan C1. Kalau di B1 juga sehadap dengan A1. Kemudian B2 berseberangan dengan C5. Berarti C6 berseberangan dengan B1. Jadi dia akan membentuk sudut lurus. Nah, ada enggak peserta yang lain mau memberikan pendapat? Berapakah jumlah sudut? Izin, Baby. Ya, ya Pak David. Kita tinggal 5 menit lagi. Mungkin 5 menit kita fokus. Jadi fokus ya. Membandingkan dua kegiatan tadi gitu. Iya. Jadi dari kegiatan yang pertama tadi kita mencari segitiga yang bisa membentuk 180 derajat. Apakah itu termasuk empirik atau teoretik? Yang pakai aplikasi tadi ya. Itu, Bu. Apa? Yang pertama tadi empirik, kalau yang empirik, sekarang yang pertama empirik, yang kedua teoretik. Mengapa dikatakan empirik, Bu? Kalau yang empirik kan kita berdasarkan pengamatan kita, berdasarkan pengalaman kita. Oh iya. Berdasar pengalaman ya kita membentuk segitiga tadi ya. Iya. Berarti sebagai pengalaman atau pengamatan kita. Kalau teoretik? Kalau sekarang ini kan kita udah tahu bahwa jumlah dari sudut segitiga itu kan seluruhnya memang 180 derajat. Ya. Ya berarti kita berdasarkan teori ya? Kita teori atau
pengetahuan yang telah kita pelajari itu itu dengan C1 itu adalah sehadap. Berarti yang tadi yang A atau pertama kali kita membahasnya yang abstraksi empirik ya. Kalau sempat Bu Emi mungkin ada satu peserta yang bisa boleh mengetikkan di Word mungkin atau di PowerPoint, ini mengetikkan bentuknya kesimpulannya. PDF nih Pak. Enggak, bukan buat file baru aja. Oh di chat, kalian chat? Bukan buat file baru aja di Word file atau baru ya. Ya, PowerPoint. Bisa. Silakan Ibu, Bapak Ibu yang mau nanti mendemonstrasikan atau menampilkan hasil diskusi kita ya. Siapa yang bisa? Silakan nanti diketik di Word-nya, nanti kita tampilkan. Berarti kalau bisa share screen sekarang aja, masih ada 3 menit. Ya, kita stop dulu ya. Ya. Silakan kepada Ibu siapa atau Bapak siapa yang mau mengetiknya, nanti kita tampilkan saat di board di main room. Ibu Yulita bisa? Atau Ibu Nono? Bisa, Bu. Ibu Ngatmini, Ibu Suci, Pak Abu Talib, Bu Arik, Bu Mai Azura, Bu Mirna, Bu Narfadila. Kita waktunya tinggal sebentar. Ya, Ibu lihat lah. Jadi yang abstraksi empirik itu apa? Kemudian abstraksi teoretik itu apa? Silakan Ibu Yulita. Diketik aja Bu Yulita. Nanti Ibu tuliskan abstraksi empirik itu apa, karakteristiknya apa, kemudian abstraksi teoretik, karakteristiknya apa pula. Coba yang lain, Bu. Ini gangguan ini. Dari kelompok Bu Dewi ada? Pak David kira-kira bisa. Tinggal 30 detik lagi. Iya, waktu tinggal 37 detik. Atau kita komentar aja nanti yang kelompok A. Bu Mirna? Itu lagi tinggal. Ada mau beli yang ini. Pak David, Ya, Bu. untuk lempar ke apa? Ke B, Pak? Bukan, ini sudah di main room kita, Bu. Oh, udah ya, Pak ya? Ya, ke room utama. Baik, Bapak Ibu, kembali kita ke room utama kita. Ya, kalau tadi saya di kelompok B tadi ikut di diskusi kelompok B ya.
untuk merumuskan dari 2 tugas tadi yang mana empirik dan teoretik sudah dirumuskan itu ya, dari 2 kegiatan yang mana termasuk empirik dan teoretik, walaupun belum sempat menuliskannya ya, walaupun belum sempat menuliskannya, maka mungkin nanti bisa disampaikan secara langsung dari kelompok B. Nah, untuk kelompok A bagaimana Pak Heri, Bu Ana, apakah selesai tadi? Sudah, Pak. Sudah selesai tadi ya? Baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil masing-masing kelompok tadi yang kali ini akan dipandu oleh Bapak Heri. Pada Bapak Heri kami persilakan. Masih di mute Pak Eri. Halo Pak Eri. Mikrofonnya masih mute. Terima kasih Pak David. Sudah Ya. Pak David? Sudah. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya dalam memandu kelompok dalam presentasi lembar kerja dari setiap perwakilan masing-masing kelompok. Kita akan membandingkan rumusan abstraksi masing-masing kelompok tersebut. Mungkin bisa dari kelompok A dulu mempresentasikan lembar kerja yang telah diskusikan tersebut. Kelompok A mungkin bisa Bu Dita di screen tugas kelompok bersama tadi yang telah kita bicarakan pada waktu yang lalu. Kepada Bu Dita kami persilakan. Mohon tanggapannya Bapak Ibu Pasda. Sudah betul atau belum ini? Termasuk empiriknya atau apanya? Ini hasil dari kelompok A, skenario pengembangan abstraksi empirik dan abstraksi teoretik. Bisa dibacakan Bu Dita supaya sama-sama kita menyimaknya pada setiap cakupan-cakupan atau yang mau kita kembangkan ini, Bu Dita. Ya Pak, ini adalah skenario pengembangan abstraksi empirik dan abstraksi teoretik kasus menentukan luas permukaan bola. Skenario yang mengembangkan abstrak empirik menurut kami siswa mengamati potongan buah jeruk yang dibagi sama besar. Siswa diminta membuat gambar lingkaran dengan cara membalik potongan jeruk, membuat garis sejajar pada tepi lingkaran untuk menentukan titik pusat. Ini maksudnya membuat diameternya. Kemudian penalarannya siswa dapat mengetahui diameter bola, titik pusat bola, dan jari-jari bola dari jeruk itu. Kemudian membuat 4 lingkaran yang sama besar menggunakan jangka berdasarkan potongan buah jeruk tadi besarnya, kemudian menempelkan potongan kulit jeruk, jeruknya dikupas, kulitnya itu dikumpulkan, kemudian ditempelkan pada lingkaran yang telah dibuat, yang 4 buah tadi. Siswa dapat membuat kesimpulan bahwa kulit jeruk dapat menutup ke-4 lingkaran yang telah dibuat, separuh kulit jeruk tadi. Pemecahan masalahnya, siswa mampu memahami rumus luas permukaan bola. Siswa dapat menjelaskan luas permukaan bola sama dengan luas ke-4 lingkaran sebesar potongan jeruk yang telah dibuat. Koneksi, siswa dapat menjawab soal luas permukaan bola, permukaan jeruk yang telah dipotong tadi. Kemudian siswa mempresentasikan hasil pengamatan di depan kelas. Komunikasinya, siswa mampu mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Skenario yang mengembangkan abstrak teoretik, siswa diminta membuat gambar lingkaran dengan cara membalik potongan jeruk, membuat garis sejajar pada tepi lingkaran untuk menentukan titik pusat.
Kemudian representasinya siswa dapat mengetahui diameter bola, titik pusat bola, dan jari-jari bola. Kemudian membuat 4 lingkaran yang sama besar menggunakan jangka sebesar diameter sebesar setengah lingkaran jeruk tadi. Kemudian menempelkan kulit jeruk tersebut pada lingkaran yang telah dibuat. Representasinya siswa mampu memahami rumus luas permukaan bola. Sudah Bu Dita? Bu Dita? Sudah, Pak. Baiklah, itu penyampaian dari kelompok A 2.3. Mungkin ada kesalahan di sini tadi. Seharusnya yang disampaikan adalah 2.1. Tetapi karena sudah disampaikan dari kelompok A 2.3, ini kita bahas. Pak David? Ya, Pak Heri. Ini yang disampaikan kelompok A tersebut, kita lihat dari skenario pengembangan abstraksi empirik dan abstraksi teoretik ini, Pak David. Kita teliti bersama-sama atau kita apakah ini soal yang telah dikembangkan ini, bagaimana Pak David? Ya boleh Pak, kita tengok sama-sama apakah betul sudah ada kegiatan empiriknya di situ Ya, atau teoretik. empiriknya apa? Iya. Kalau kan pada abstraksi empirik ini kan adalah proses memperoleh pengetahuan tentang sifat berbagai jenis benda, kan Pak David? Iya, yang berdasarkan pengalaman langsung Pak, dialami langsung. Kalau pengalaman itu abstraksi teoretik Pak? Empirik Pak. Empirik? Iya, teoretik dari pengetahuan. Terbalik? Teori dari pengetahuan. Teori dari pengetahuan. Teori pengetahuan. Empirik dari pengalaman. Empirik dari pengalaman. Oke, kita lihat. Soal yang pertama dulu Pak David. Ya, yang lain boleh menanggapi. Yang pertama itu apakah merupakan pengalaman dari peserta didik mengalami atau berdasarkan pengetahuan sebelumnya mungkin? Kalau saya lihat nih skenario yang dibuat Ibu Dita, Pak. Ya. Siswa telah melakukan kan memotong langsung buah jeruk yang dibagi menjadi beberapa potongan, berarti siswa itu telah melakukannya secara langsung. Ini kan empirik. Ya, berarti termasuk empirik, ya, sudah memenuhi kriteria ya. Ya. Cocok Pak Eri, bungkus. Ini Pak Eri. Udah mengerti mana empirik, mana ya teoretik lagi nih Pak Eri. Kemarin masih menerka-nerka bagaimana caranya. Jadi intinya itu ya, empirik dari mengalami ini langsung. Diterka-terka. Iya. Berarti kalau udah mengamati secara langsung, membuatnya secara langsung, berarti itu empirik ya Pak David ya. Dari pengalaman itu siswa memperoleh pengetahuan baru, berarti dia empirik. Tapi kalau dari pengetahuan percobaan ya Pak David, melakukan percobaan ya di sini ya. Termasuk percobaan ya, termasuk percobaan. Ya, oke Pak David. Bu Dita, coba dinaikkan Bu Dita. Screen ke atas Bu. Yang teorinya Pak ya. Iya. Teori kita tengok Yang ya. teorinya salah itu kayaknya. Iya, minta membuat gambar. Kalau teorinya gimana nih Pak David, cara bagusnya nih untuk kan udah mengetahui pengetahuan ya kalau teori ya Pak David ya. Menggabungkan pengetahuan sebelumnya. Gimana caranya nih Pak David memasuki? Siswa dapat mengetahui diameter bola, titik pusat bola dan jari-jari bola.
Pengetahuan teoritik. Nah, itu pengetahuan tuh ya Pak David. Iya, itu teoritik loh. Ya, teori kan dari pengetahuan dia yang sebelumnya membuat gambar gitu kan. Ya. Oh ya. Membuat Dapat garis, mengetahui. cara membuat garis dari Nah, ini kan sebelumnya. tidak mengerjakan sama sesuatu, tapi Ya, kan udah mengetahui. Mengetahui itu kan sama dengan pengetahuan ya. Lingkaran. Cuma tambangnya aja. Yang kedua, siswa mampu memahami rumus. Ini pengetahuan juga. Ya. Nampaknya kalau ditengok bagaimana ibu-ibu yang lainnya? Bagus, Pak David. Baik, bagus Pak Heri ini. Oke. Dah, bungkus. Kita coba lihat kelompok B lagi. Stop share Pak ya. Ya, bungkus langsung tutup. Sekarang kelompok B lagi. Ya, dari kelompok B tadi belum ditunjuk orangnya siapa yang bersedia menjelaskan langsung aja karena kita belum sempat mengetikkannya tadi. Ada yang bersedia kelompok B? Ibu siapa tadi yang Bu Mei Azura ada? Ada? Ada. Nah, lanjut hasil diskusi tadi bacakan saja, Bu. Nah, kegiatan mana yang kegiatan mana yang empirik dan kegiatan mana yang teoretik. Antara kegiatan pertama tadi kan kita langsung mempraktekkan pembuatan segitiga dengan menggunakan aplikasi. Yang kedua kita menentukan jumlah sudut segitiga dengan menggunakan teori. Nah, jadi mana yang empirik, mana yang teoretik. Silakan Bu Mei Azura. Jadi dari yang kegiatan pertama tadi, kita menggunakan aplikasi matematika tadi itu merupakan kegiatan empirik. Karena kita langsung melakukan pengamatan atau melakukan percobaan untuk menentukan seluruh jumlah sudut segitiga tersebut. Ya. Kalau yang kegiatan kedua tadi itu teoritik, pendekatan teoritik. Karena kita taunya jumlah sudut segitiga itu berdasarkan dari pengetahuan yang sebelumnya. Iya, itu aja, Bu. Ya, terima kasih Bu Mei Azura. Ibu semangat ya, walaupun dalam perjalanan ke Pekanbaru, tetap semangat mengikuti kegiatan kita. Itu hasil dari kelompok kami tadi, Pak Heri. Ya, nampaknya diskusi kita pada siang ini cukup bagus dan sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang kita temui. Hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya dapat kita paham pada hari ini. Para guru-guru sudah tahu mana abstraktik, teoritik dengan mana empirik, empirik. Nah, demikianlah Pak David penyampaian saya pemanduan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan boleh Pak David? Ya, silakan Mbak Mi. Ya, dari diskusi kita tadi ada beberapa yang belum menyampaikan bagaimana karakteristik abstraksi empirik dengan abstraksi teoretik. Itu bisa Bapak Ibu peserta lihat di informasi tambahan 2.2. Itu juga sebagai panduan kita dalam merumuskan yang mana karakteristik dari setiap abstraksi itu. Ya, itu sedikit gambaran saya. Langsung Mbak Mi. Saya screenshot. Iya, Bu. Yang disampaikan Ibu Mardiana tadi. Iya. Tadi ada di share screen oleh Bu Mardiana tentang apa itu pengertian abstraksi empirik, apa karakteristiknya, kemudian apa itu abstraksi teoretik, apa karakteristiknya sudah ditampilkan sama Bu Ana tadi. Jadi sedikit memahami lagi Bapak Ibu peserta supaya lebih paham yang mana itu empirik, yang mana teoretik. Ya, jadi kuncinya empirik itu adalah pengalaman.
Kalau teoretik itu adalah pengetahuan yang telah didapatkan yang dahulu atau berdasarkan teori-teori yang ada. Ya, itu saja Bapak David dan Ibu Pasda yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, terima kasih Ibu Emi atas tambahannya. Semoga lebih menguatkan pemahaman kita. Ya, jadi di sini intinya ada mungkin di pembahasan ini ada baru satu ya proses ya, prosesnya yaitu ada abstraksi empirik, kemudian ada abstraksi teoretik. Kemudian selain proses Bapak Ibu ada satu lagi keterampilan. Nah ini harus kita bedakan ya, harus kita bedakan. Ini ya saya apa tadi? Nah, jadi di unit 3 ini setidaknya ada dua poin utama, itu yang pertama proses abstraksi, itu ada yang empirik, ada yang teoritik. Kemudian nanti ada keterampilan matematisnya dalam dalam prosesnya itu ada keterampilan matematis yang diperlukan, yaitu ada penalaran, representasi, kemudian koneksi, komunikasi dan pemecahan masalah. Ya, itu keterampilan matematisnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ya materi kita selanjutnya sebenarnya mendiskusikan LK 2.3 yang nanti LK 2.3 itu akan Bapak Ibu unggah di aplikasi LMS-nya. Cuman tadi sudah dibahas oleh kelompok A tadi, ya. Jadi mungkin dari Ibu Dewi ada tambahan mungkin dari yang sudah ditampilkan kelompok A tadi. Bisa tampilkan lagi Pak yang di kelompok A tadi. Oh, yang di kelompok A tadi mau ditambahkan atau bahan dari Ibu yang baru? Yang itu aja lah Pak, biar ada melanjutkan. Dari kelompok A tadi Ibu siapa tadi lupa saya? Dita, Bu Dita Pak. Dita, mohon di share screen lagi mau ditambahkan oleh Ibu Dewi. Nah, di sini kan Bapak Ibu bisa melihat setiap kegiatan, satu kegiatan ini kan ada satu kegiatan keterampilan matematisnya. Ya, sebenarnya ini tidak menuntut hanya satu ya Bapak Ibu. Kita bisa melihat setiap kegiatan kita ini, dari kegiatan kita ini bisa nanti satu kegiatan kita ini keterampilan matematisnya lebih dari satu. Nah, misalnya pada siswa mempresentasikan. Tidak harus mempresentasikan yang komunikasi itu tidak hanya mempresentasikan hasil. Ya. Ketika siswa diskusi atau memberikan jawaban, itu juga mereka telah melakukan kegiatan. Jadi tidak hanya mempresentasikan hasil. Jadi setiap kegiatan ini tidak hanya dituntut hanya satu keterampilan matematisnya. Itu saja tambahannya Pak David. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk penguatannya kepada kita ya, di keterampilan matematis itu bisa lebih komunikasi sama koneksi gitu ya. Nah, boleh, tapi kalau satu saja mungkin sudah cukup, mau ditambahkan juga bagus. Nah, ini nanti apa ini Bu tambahannya? Nggak, tambahannya gini seperti ini Bu. Maksudnya kan di tugas Ibu ini kan hanya satu keterampilannya, misal komunikasi. Dalam satu kegiatan itu tidak bisa kita meletakkan lebih dari satu keterampilan. Misalnya dalam komunikasi juga ada di sana, koneksinya juga ada di sana. Misalnya coba ke atas lagi Bu. Nah, di penalaran ini misalnya bisa ada komunikasi atau ada koneksi. Ya. Penalaran sama koneksi. Iya. Itu saja Pak. Iya. Terima kasih Bu Dewi ya untuk tambahannya. Nah, jadi ini Bapak Ibu di LK 2.3 ini memang di LMS itu sudah ada jawabannya seperti ini, maka ini sebagai contoh bagi kita, bisa kita kembangkan atau kita mungkin buat topik yang baru, karena nanti kita ada tugas merancang abstraksi teoretik tergantung kepada KD-KD-nya. Ya.
Ada KD-KD tersendiri di setiap kelas dari kelas 4, 5, dan 6. Ya. Nah, jadi itu pilihannya mungkin bagi Bapak Ibu bisa mengembangkan yang baru atau ini dikembangkan lagi untuk diunggah di LMS-nya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu ya silakan di stop share Ibu Dita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan ke breakout room lagi, kita akan merancang tugas abstraksi teoritik ya berdasarkan KD-KD di setiap kelas ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu pilih mana mungkin KD yang cocok dengan kelas Bapak Ibu atau mungkin KD yang mungkin lebih mudah untuk mengembangkan abstraksi teoritiknya. Nah, kembali kelompoknya seperti kelompoknya tadi ya Bapak Ibu ya, 2 kelompok tadi ya. Berapa menit waktu kita ini? Boleh kalau Ya. mau bertanya sedikit Pak. Tadi Bapak bilang kan yang untuk bikin apa tuh kelas tinggi kayaknya 4, 5, 6. Jadi kalau matematika kelas bawah tuh rasa-rasanya enggak bisa kita bikin yang seperti itu. Ada pakai teori empirik. Kelas bawah bisa Bu, cuman kan kita kan gini, yang di MTK ini kan yang terpisah itu kan matematika itu di K13 itu kan 4, 5, 6, sementara di kelas awal itu kan dia gabung ke tema. Makanya mungkin di LMS kita contohnya hanya kelas 4, 5, 6 itu. Nah, di sini ada Ibu guru kelas awal di sini. Nanya aja saya Pak. Kalau ada Ibu guru kelas awal mungkin kita kasih kesempatan lah mungkin merancang dari mapel MTK di kelas awalnya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu semua mengajar di kelas tinggi maka sebaiknya cocokkan mungkin dengan kelas tingginya gitu. Ya. Kalau di kelas awal boleh dicoba ya Pak ya? Bisa karena Kami kelas 2 Pak. Ada guru kelas 2? Iya Pak, tapi kan karena disuruh jadi apa nih kan kelas tinggi disuruh Pak. Oh iya. Karena yang abstraksi empirik teoritik itu bukan hanya terbatas di kelas, semua yang namanya pelajaran matematika itu dasarnya untuk kita mengembangkan kepada anak itu. Jadi tidak ada batasan kelas ya. Mungkin bisa juga, mungkin bisa juga Bapak Ibu Pasda kita sepakati mungkin apakah untuk tugas selanjutnya nanti apa kita boleh di kelas awal atau mungkin fokus di 4, 5, 6 gitu. Sesuai LMS aja Pak. 4, 5, 6. Jadi bagi peserta yang ngajarnya kelas bawah berarti itu tantangan bagi dia bisa mengerjakannya. Ya Bu Dewi ya? Iya boleh. Seorang guru kelas harus bisa semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Sepakat Bapak Ibu. Ya, kita ikuti LMS saja. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu mungkin kita ke breakout room masing-masing 10 menit aja atau udah cukup itu ya? Kan cuma menjelaskan nanti ya, menjelaskan tugasnya. Menampilkan
Yang tugas penugasan mana yang kita pilih dari kelima topik tadi? Tunggu dulu, Bu Emi. Kita ambil yang kelas 6, Bu Emi. Ya, kelas 6 aja, Bu Dewi. Dah, Bu Emi? Ya, udah tampak. Ya. Nah, ini salah satu contoh KD kelas 6 yaitu KD 3.4 menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini juga ada contoh LKPD-nya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih KD yang lain yang di kelas 5 itu kalau nggak salah ada 3 KD, kemudian kelas 4 dan 1 KD dari kelas 6. Bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini contoh dari LKPD-nya. Lanjut Bu Emi. Untuk penjelasan pada skenario ini, nanti Bapak Ibu akan menampilkannya di RPP-nya. Jadi nanti tugas berikutnya Bapak Ibu itu membuat RPP berdasarkan skenario abstraksi empirik. Begitu juga nanti LKPD-nya. Jadi usahakan skenario-nya itu menurut abstraksi empirik. Dan LKPD-nya juga mengembangkan abstraksi empirik sesuai langkah-langkah dalam membuat LKPD yang telah kita pelajari kemarin. Kemudian untuk RPP-nya harus menggambarkan keterampilan mikir. Masih ingat apa itu mikir, Bapak Ibu? Masih, Bu. Masih ya. Masih, Bu. Interaksi, komunikasi, dan refleksi. Nah, nanti dalam mengalami, Bapak Ibu bisa masukkan skenario ini. Nah, di bagian mana nanti yang termasuk mengalami? Tergambarkan nanti itu. Begitu juga nanti LKPD-nya. LKPD itu memuat PIT ya. Ini Bu Emi bagian mana ya Bu Emi? Kalau untuk abstraksi empirik yang bagian mengalami, berarti siswa itu ada yang mengamati, ada yang mencoba kan, melakukan percobaan. Nah, kegiatan-kegiatan itu termasuk kepada mengalami. Kemudian ada interaksi. Nah, bagaimana yang termasuk interaksi? Pokoknya menggambarkan mikir dalam RPP tersebut. Nah, ini kan sudah komunikasi ya. Menurut Bapak dan Ibu ya. Berarti mengamati, berarti itu sudah termasuk kepada mengalami. Berarti intinya di dalam RPP nanti Bapak Ibu memasukkan skenario ini dengan memperhatikan pendekatan mikir. Kemudian LKPD-nya juga termasuk kepada soal yang ada unsur PIT-nya, produktif, imajinatif, dan terbuka. Masih ingat langkah-langkah atau unsur-unsur yang ada pada LKPD yang baik? Ya, ada informasi, yang kedua ada pertanyaan atau perintah yang bisa membimbing peserta itu mendapatkan tujuan pembelajarannya yang mana. Jadi dengan keterampilan ini kita bisa nantinya menemukan konsep yang baru dari abstraksi empirik ini. Misalnya tadi titik pusat ya, berarti kita nanti menemukan titik pusatnya yang mana setelah mengamati benda-benda ini. Nah, jadi menyimpulkan tentang
lingkaran, titik pusat, dan jari-jari. Berarti ini adalah suatu pengalaman berdasarkan proses pengalamannya. Tidak ada termasuk apa ya Bu Emi, refleksi kan? Iya, refleksi. Berarti yang Menyimpulkan. pertama ini Mengalami. Pertama, ya mengalami. Mengalami. Yang kedua interaksi bisa ya. Yang ketiga, atau mengukur bisa juga. Jadi nanti mengalami juga, mengukur kan, mencoba. mengalami langsung. Iya. Dan mendiskusikan itu termasuk interaksi. Ya. Berarti ini dan refleksi yang terakhir. Menggambarkan mikir. Kemudian lihat lagi LKPD-nya Bu Dewi. Kita buat RPP-nya berdasarkan abstraksi empirik ya, pengalaman. Ini LKPD-nya. Nah dari sini kira-kira sudah termasukkah unsur fit-nya, unsur untuk membuat LKPD yang baik? Kira-kira masih ingat? Ada identitas, ada tujuan pembelajaran. Langkah-langkahnya belum ada nih Bu. Langkah-langkahnya. Oh ya. Berarti masih kurang ya? Alat dan bahan, sekarang ada LKPD itu alat bahan, langkah-langkah. Iya, bisa. Kerjanya. Ini sebagai contoh saja Bu ya. Sebagai contoh, kira-kira nanti pertanyaan atau langkah-langkahnya bagaimana lagi, itu tergantung kepada penugasan mana yang Bapak Ibu alami di sekolah. Misalnya di kelas 6, pilihlah nanti KD mana yang bisanya. Terserah Bapak Ibu. Iya kan, karena ini LKPD yang baik menurut saya kan ini belum ada alat bahannya, belum ada. Ya. Kemudian langkah kerjanya juga belum dicantumkan udah LKPD kan. Tapi kan sudah alat bahan, langkah kerjanya kan. Iya. Pokoknya memuat unsur-unsur LKPD yang baik. Ya. Jadi sesuai dengan skenario abstraksi empirik yang telah Bapak Ibu buat. Intinya KD-nya sesuai dengan yang di LMS ya Bu. Iya, ya? KD-nya sesuai LMS, pilih saja mana yang rasanya dikuasai. Kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dan KD-nya sudah disediakan di LMS masing-masing. Jadi nanti untuk praktek tergantung RPP kita masing-masing ya, nggak harus sama dengan yang di kelompok ini kan? Enggak, tergantung RPP Ibu masing-masing, Bu. Pilih saja mana yang maunya. Yang penting nanti RPP-nya tergambar nanti abstraksi empiriknya, kemudian tergambar nanti pendekatan mikir, kemudian LKPD yang baik, di dalamnya tercantum pertanyaan informasi yang ada sudah kita ya, pelajari kemarin. Ya. Coba lihat lagi ke atas Bu Dewi. Yang abstraksi teoretik ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu disuruh membuat abstraksi empirik, berarti menggunakan yang di skenario abstraksi empirik saja. Jadi untuk teoretiknya kita sebagai pengalaman saja, kita akan tahu mana yang bedanya empirik dan mana yang teoretiknya. Jadi yang empirik inilah yang akan kita jadikan sebagai RPP. Susun sebagai RPP-nya, langkah-langkahnya. Bisa lagi ditambahkan dengan yang lain sehingga apa yang kita rencanakan kegiatannya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita dapatkan. Misalnya kan KD 3.4 menjelaskan titik pusat. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya apa tadi? Kita lihat lagi LKPD-nya. Nah, berarti menemukan titik pusat. Ini langkah-langkahnya nanti langkah-langkah di RPP-nya. Amati roda, bagian-bagian rodanya apa, jerujinya, panjangnya berapa. Berarti itu adalah pengalamannya. Nah, itulah yang akan kita buat RPP. Ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu? Bu Dewi? Kira-kira?
Ibu Bapak yang lain yang mau menambahkan atau mau mengomentarinya skenario yang akan dibuat besok? Nanti Bapak ini kalau nama ya umur saya. Siswa demikian mengamati bagian-bagian beda. Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke main room setelah tadi membahas topik-topik penugasan kita. Ya, ada beberapa KD tadi. Ya, setiap kelas yang banyak di kelas 5. Kelas 5 ada 3 KD. Kelas 4 1, kelas 6 1 KD. Nah, mungkin dari Ibu Emi ada yang mau ditambahkan? Mau sampaikan? Ayo Bapak Ibu dari kelompok A, ya Pak David. Ada yang memberikan apa? Hasil diskusi. Kita nggak pakai presentasi, Bu, langsung. Nggak pakai presentasi ya? Ah, ya. Ya, jadi untuk kegiatan penugasan ini, Bapak Ibu boleh pilih salah satu penugasannya untuk membuat skenario RPP bersamaan dengan LKPD-nya. Misalnya Bapak Ibu ada di kelas 6, boleh membuat RPP sama LKPD-nya berdasarkan skenario-nya itu di kelasnya masing-masing. Tidak harus di kelas 4, kelas 5. Yang penting 5 KD yang telah ditampilkan di LMS boleh pilih salah satunya. Jadi untuk kelompok 1 itu kan KD 3.1 untuk kelas 5. Yang kelompok 2-nya kelas 6 itu KD 3.4. Kelas 4-nya 3.8. Kelas 5-nya 3.5. Kelas 5 lagi 3.7. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihatnya di LMS-nya, bisa pilih salah satu topik penugasan yang Bapak Ibu alami di sekolah masing-masing. Jadi nanti setelah selesai membuat RPP-nya, Bapak Ibu bisa nanti mengirimnya lewat Google Form yang ada di LMS masing-masing. Bu, mau tanya Bu? Ya Bu. Silakan Ibu Eni duluan. Ya, lanjut Bu. Kita tanyakan, kan kita nanti kan bikinnya per kelompok itu kan Bu, berarti dalam satu kelompok itu kan sama semuanya. Ya. Ya. Enggak, ini tergantung kelas Ibu saja. Umpama Ibu kelas berapa sekarang? Hah? Kami? Kalau yang nyata-nyatanya kelas rendah, Bu. Kelas 3 rendah. tahun yang lewat kelas 4-nya. Nah, kira-kira Ibu bisanya yang KD yang mana gitu? Ya, udah kita tetapkan tadi. Oh, Ini berarti ini bukan berdasarkan kelompok kita tadi ya, Bu? Kita kan 2 kelompok tadi ya. Iya. Nah, sekarang kan ini kan kelompoknya ada 5. 5 kelompok. Kan kelas 5-nya kan ada 3 KD nih. 3 KD yang mau diambil tugasnya. Nah, kira-kira di antara yang 5 ini Ibu bisanya yang mana gitu?
Tadi udah dipilih kelompok 2. Kami udah milih tadi kelompok Ya, 3. berarti Ibu kelompok 2 ya. Berarti Nah, kelompok mencari 3 kami tadi, Bu. kelompok 3. Heeh. Nah, ya berarti Ibu nanti mengerjakan menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan. Ya, berarti Ibu membuat skenario-nya yang 3.8. Membuat RPP sama LKPD-nya. Iya, tapi kan tadi kita kan membahasnya ini yang kita pilih Yang tadi 3.4 jadi ya. Itu sebagai acuan, Bu, sebagai contoh bagaimana skenario-nya yang akan dibuat sama LKPD-nya. Sebagai contoh. Berarti kita bikin sendiri-sendiri juga. Ya, yang sendiri, Bu. tadi itu Sebagai contoh. Contoh. Ya. Nanti Ibu buat sendiri sesuai kelompoknya yang telah dipilih. Ada yang pendapat yang lain? Tadi Bu Dita mau tanya. Iya, Bu. Berarti yang disuruh pilih kelompok tadi contoh maksudnya gitu, Bu. Jadi kita buatnya tergantung kelas kita aja gitu. Ya, tadi Bu kelompok mana dipilih? Saya kelompok A. Tadi kami membahas nomor 3.4 ya. Iya. Itu sebagai contoh, Bu. Jadi Ibu sekarang kelas berapa ngajarnya? Saya ngajarnya kelas 6, Bu. Berarti Ibu pilih yang kelas 6. Kelas 6 itu saya udah ajarin kemarin tuh pas pula yang pertama, video pertama itu tentang itu. Ya, tentang lingkaran itu. Lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Berarti Ibu boleh pilih yang lain, menambah pengalaman lagi, boleh. Ya, sudah diajarkan soalnya sama anak. Iya, coba Ibu cari yang KD yang lain yang bisa mengembangkan kompetensi Ibu lah. Yang kelas 6, Bu, ya? Ya. Yang penting mengenai, kan KD-nya kan menjelaskan titik pusat ya, bisa kita ambil indikator yang lain. Kira-kira Ibu indikatornya kemarin yang mana? Unsur-unsur lingkaran, Bu. Yang itu, yang ini tadi, pas yang seperti itu yang di... Oh, yang itu. 3.4. Jadi indikatornya apa kan kemarin, ada Bu? pusat, ada juring, ada menentukan unsur-unsur lingkaran, menyebutkan. Iya, menyebutkan. Berarti Ibu bisa cari Iya. lain indikator yang lain, tapi tetap aja KD-nya itu. Menghitung. Bisa. Ya, Bu, ya, saya jadi buat yang tadi bisa nggak, Bu? Yang saya buat tadi, itu yang pertama di share tadi. Yang pertama di share tadi, bisa Ibu sempurnakan nanti ya. Luas permukaan bola itu. Iya, bisa. Luas permukaan bola itu di kelas 6, Bu. Kelas 6, tapi di LMS kita cuma kelas 6 1, Bu. 3.4. Oh, yang harus seperti itu tentang Iya. lingkaran. Sudah masuk bangun ruang itu. Iya, kelas 6-nya, Bu ya. 3.4. Ya, yang tadi kan bangun ruang tuh. Bangun ruang. Jadi kalau ambil yang kelas 5 bisa? Bisa. Pilih saja, Bu. Kasih, Bu. Nanti kalau kami patokkan, kalau Ibu kami suruh ke kelompok 1, berarti Ibu harus ke KD 3.1 kelas 5. Nanti tidak sesuai dengan kelas yang Ibu ajarkan, kan sayang kan? Jadi kami sarankan untuk mengambil di kelas masing-masing saja. Cuman Ibu udah ngambil kelas 6 kan? Jadi boleh di kelas lain saja ambil. Kemarin sudah yang itu, Ya. yang unsur-unsur lingkaran itu. Iya, boleh ganti di kelas lain saja. Berarti Ibu KD-nya kelompok mana nanti? Indikatornya banyak, Bu. Bisa Iya, sebenarnya mencari banyak sih luas. indikatornya. Kita mencari luas, mengelilingi kan banyak itu. Iya, bisa. Atau mencari jari-jari diameter kan sama ya unsur-unsur ya. Bisa itu, masih bisa dikembangkan indikatornya. Bu Emi, Ya, Pak Heri? ya arahkan peserta itu ke 5 kelompok tersebut saja, di mana saja mereka pilih maksudnya. Masih ada dia. Kan ada mau pesta juga tuh ya. Saudaranya Mbah Bisa sana. Ini bagus kan enggak lupa. Ya Bu Elmi. Ya, Pak Heri? Jadi arahkan peserta itu ke 5 KD yang telah ditetapkan di LMS saja Bu Elmi. Iya, memang ditetapkan 5 KD itu, Pak. Iya, ya. Langsung kafe. Tetapkan 5 KD, cuman pilih sesuai kelas masing-masing. Jadi seandainya di kelas dia sekarang di kelas rendah, pilih saja kelas mana yang bisanya. Sekarang kan merdeka belajar, nggak harus
patokannya harus itu. Oke, Bapak Ibu, udah cukup? Ada yang mau tanya lagi? Ya, jadi kelima kegiatan tadi bagaimana Pak David? Apakah itu kegiatan empirik atau teoretik? Yang 5 yang mana? Yang penugasan tadi? Ya, Ya, kalau berarti kita buat RPP ya, empirik ya? Yang RPP diminta yang empiriknya. Iya. Cuman memang kalau ada dua-duanya saya rasa nggak masalah juga itu, tapi minimal ada empiriknya. Kalau memang di dalamnya ada empirik dan teoretiknya ya nggak masalah itu. Iya. Yang ditonjolkan yang empiriknya ini. Ya. Yang harus dibuat peserta adalah kegiatan empiriknya saja. Oh, jadi empirik aja. Iya. Empirik aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya sesi pengisian daftar hadir dan informasi kegiatan selanjutnya mungkin juga sudah tergambar, cuman akan diperkuat oleh Ibu Ana. Kepada Ibu Ana kami persilakan. Baiklah, terima kasih Pak. Hanya Bu RT. Kan lagi Bapak Ibu kegiatan kita nanti Bapak Ibu. Iya, kan di SG itu dia kan enggak di kolom chat. Tolong Pak David masukkan dulu Pak David. Siap. Bapak, yang pertama nanti isi daftar hadirnya ini udah dikirim oleh Pak David di kolom chat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya, kegiatan asinkronus kita berikutnya, Bapak Ibu disuruh untuk bisa membuat RPP sesuai dengan skenario ya, ditambah nanti LKPD-nya, dan ditambah lagi membuat video praktek mengajar. Jadi Bapak dan Ibu jangan risau. Bapak dan Ibu harus semangat. Mengapa demikian? Saya bisa enggak ya? Saya bisa enggak ya? Sebenarnya semua Bapak Ibu bisa. Karena Bapak Ibu sudah hebat. Jadi hendaknya kalau seandainya ada terkendala, Bapak Ibu bisa bertanya kepada kami, para pesda di sini. Kita sama-sama sharing Bapak dan Ibu. Jadi kegiatan untuk asinkronus berikutnya, nanti kegiatan Ibu yang pertama membuat RPP, yang kedua LKPD-nya, dan yang ketiga yaitu membuat video praktek mengajar. Jadi itulah tugas dari Bapak Ibu untuk kegiatan yang akan datang. Jadi tetap semangat Bapak Guru yang hebat, jadi jangan risaukan. Bu, saya bisa enggak ya Bu? Ibu pasti bisa. Kalau seandainya Bapak Ibu ada kemauan untuk kegiatan ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mungkin Pak David, saya kembalikan kepada Pak David kembali. Terima kasih Ibu Ana. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sesi terakhir kita foto bersama untuk dokumentasi kita. Kemudian kami ingatkan kembali ya, absen jangan lupa ya, absen jangan lupa karena itu menentukan juga kehadiran kita. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya yang masih tertutup tadi. Ayo dibuka kameranya, yang masih belum jelas wajahnya diperjelas. Masih ada beberapa kayaknya yang masih belum buka kamera. Bunga Mini. Ya. Kita mulai di halaman pertama, kasih senyum terbaiknya 3, 2, 1. Kemudian halaman kedua. Halaman kedua. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas semua perhatian dan kerjasama kita pada siang berbahagia ini. Semoga dapat selalu menambah ilmu dan pengetahuan kita, ya, dan juga meningkatkan keterampilan kita dalam mendidik anak-anak kita. Saya sebagai moderator pada siang hari ini mewakili teman-teman FASDA mengucapkan terima kasih dan atas kerjasamanya dan menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kami dalam penyampaian materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.